Berbicara mengenai Brebes pasti tidak bisa lepas dari produk andalannya telur asin Brebes. Selain memiliki makanan yang sudah sangat populer dan digemari, rupanya ada lokasi wisata seperti mutiara di daerah yang satu ini. Namanya adalah Hutan Mangrove Brebes Pandansari. Lokasi ini sebenarnya menjadi lokasi ekowisata, secara tidak sengaja. Berawal dari terjangan abrasi pada tahun 1990. Warga desa Pandansari kemudian berusaha melakukan operasi penyelamatan pantai dengan menanam pohon mangrove untuk mencegah hal yang sama terulang kembali. Kali ini kami akan keliling hutan mangrove Pandansari Brebes. Belumnya, subscribe dulu, yang sudah terima kasih, jangan lupa like, share, dan juga komen. Wisatawan yang ingin menjelajah kawasan hutan mangrove ini akan dikenakan biaya tiket. Pengunjung perlu membayar uang tiket sebesar Rp20.000 dan Rp25.000 untuk hari libur. Harga tersebut sudah naik sejak tahun 2016 yang mulanya Rp15.000. Pengunjung bebas untuk menjelajah tanpa ada batasan waktu. Daerah ekowisata ini buka dari pagi hari hingga sore hari. Karena tidak ada batasan waktu untuk berkunjung. Hanya saja tidak disarankan untuk menginap karena tidak ada sarana seperti listrik yang tersedia. Pengunjung yang ingin menjelajah kawasan ekowisata ini, mungkin memerlukan waktu seharian karena cukup luas. Selain itu wahana yang disediakan cukup banyak, apalagi untuk menambah wawasan. Dari wahana wisata ke wahana yang lain, pengunjung akan terus melihat berbagai slogan. Berisi ajakan untuk menjaga dan mencintai lingkungan sekitar. Usaha dari warga sekitar ditambah kerjasama dari pemerintah setempat ini, tidak heran jika kawasan wisata ini menerima penghargaan Kalpataru. Penghargaannya diberikan pada tahun 2017 oleh Presiden Indonesia. Satu. Trekking Hutan Mangrove Brebes Pandansari. Wahana ini merupakan wahana favorit dan menjadi andalan di Hutan Mangrove Brebes Pandansari. Sudah banyak pengunjung yang puas setelah mengunjungi kawasan ini pasca melakukan trekking di hutan mangrove. Setelah naik kapal menuju ke sini, pengunjung dapat menikmati suasana hutan yang asri. Bukan hanya memiliki suasana yang asri, pengunjung juga dimanjakan dengan fasilitas trekking yang nyaman. Tidak seperti daerah wisata alam yang memerlukan begitu banyak usaha untuk mencapainya. Di sini pengunjung cukup melewati jalanan kayu yang nyaman. Ditambah sesekali ada hewan-hewan yang muncul ketika berjalan. Pengunjung akan merasakan wisata edukasi yang sesungguhnya ketika memasuki kawasan hutan. Di pinggir-pinggir jalur trekking banyak slogan dan papan-papan edukasi yang berisi informasi tentang tanaman bakau. Bukan hanya berisi informasi semata, tetapi papan slogan tersebut juga berisi ajakan untuk merawat dan mencintai lingkungan. Dua. Taman Kupu-Kupu. Sebagai wisata edukasi yang sedang berkembang. Di lokasi pariwisata ini pun sedang dikembangkan Taman Kupu-Kupu. Walaupun tidak terlalu besar karena lokasi ini memang merupakan kawasan hutan mangrove. Tiga. Taman Burung. Selain sedang dikembangkan wahana edukasi Taman Kupu-Kupu. Di kawasan ini pun sedang dikembangkan Taman Burung untuk para pengunjung. Jadi semakin betah untuk berlama-lama di sini. Selain itu burung bangau habitat asli hutan bakau juga sering hinggap di sekitar hutan. Pengunjung bisa melihat dan mengabadikan spesies burung ini.
Konservasi kepiting soka. Hutan mangrove merupakan habitat dari berbagai jenis binatang dan salah satunya adalah kepiting. Sebagai habitat aslinya, maka dikembangkan juga wahana untuk konservasi kepiting soka di daerah ini. Pengunjung selain bisa bertemu kepiting ketika menyusuri mengelilingi hutan bakau, juga bisa mendapatkan edukasi mengenai hewan yang satu ini. Lima, spot foto. Hutan mangrove Pandansari Brebes memang utamanya menawarkan wisata alam. Mengelilingi hijaunya hutan bakau menjadi aktivitas yang paling banyak dilakukan. Bagi pencinta foto-foto, salah satu tempat foto ikonik adalah Jembatan Pink. Selain jalur trekking yang terbuat dari kayu-kayu yang ditutupi rimbunnya tamanan bakau. Fasilitas Hutan Bakau Brebes. Sama seperti kawasan wisata lainnya, pengunjung mendapatkan akses fasilitas. Mulai dari lahan parkir, musola, kamar kecil hingga warung untuk jajan dan makan juga tersedia di area hutan mangrove. Tetapi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tidak disediakan fasilitas penginapan. Selain menikmati fasilitas-fasilitas wisata edukasi yang tersedia, pengunjung juga dimanjakan dengan adanya fasilitas menara dan jembatan panjang. Fasilitas ini sudah dibangun sejak tahun 2016 lalu.